Wabarakatuh. Ya, ini saya ingin menanggapi statement Bung Rasman Nasution, ya, Dr. Rasman Nasution, SHMH, advokat handal Indonesia. Mantap. Lagi dia mendampingi EW. Kalau inisialnya EK atau AK, gua akan sebut AK. Karena ini E dan W, jadi EW. Jangan tambah NG lagi, nanti menggiring opini seakan-akan ini buruk sekali gitu loh. Bung Rasman Nasution. Jadi begini Bung Rasman, ya tolonglah hargai profesi wartawan. Jangan nyebut-nyebut saya gondrong, kan? Saya gondrong, ini gondrong, itu si Firdaus gondrong itu. Macam wartawan aja tuh, kacamata dikatasin. Emang kenapa wartawan? Hina profesi wartawan. Hina ke profesi wartawan? Jangan begitu Bung Rasman. Anda kan doktor hukum loh. Ya, Anda mengkritisi saya, ya kan, agar berpenampilan. Saya terima kasih penampilannya dikoreksi, ya kan. Walaupun ya Anda tahu sejarah advokat ada di Indonesia. Anda baca dong Radvan Justice, ya kan, Lenrat, ya kan. Sejarahnya apa? Gondrong semua tuh advokat. Tahun 1963 masuk Indonesia gondrong semua. Advokat itu gondrong semua. Pengacara itu gondrong. Jadi jangan menghina advokat gondrong. Oke, kalau dalam masalah kerapian oke, saya terima. Tapi jangan mengkait-kaitkan lagi dengan profesi wartawan. Kasihan wartawan ini gitu loh. Udah membantu meng-up Anda, berita Anda disama-sama disanding-sandingkan lagi dengan profesi advokat. Memang kenapa wartawan kalau gondrong, kalau pakai gini? Janganlah ya. Nah, terkait masalah itu saya harap Anda minta maaf lah Bu Rasman pada wartawan, karena saya juga wartawan dan saya pemilik media gitu loh. Jadi Bung Rasman ini kan ya seorang praktisi ya, yang memang udah mumpuni lah, sudah doktor. Tolonglah sikapnya jangan disamakan dengan yang lainnya yang memang baru belajar seperti saya ini gitu. Nah, masalah saya mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Metro Jaya itu sah-sah saja gitu loh, karena peraturan-peraturan itu juga tidak disanggah oleh pihak-pihak institusi seperti Polri gitu kan. Kami biasa kok mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada pimpinan tertinggi penyidik gitu loh. Kenapa? Karena kami anggap ya kan proses penyelidikannya juga cacat formil misalnya kan gitu. Sah-sah saja gitu. Nah, pada laporan Anda dengan klien Anda yang namanya EW ini, saya anggap ini cacat formil. Kami duga cacat formil, makanya kami mengajukan surat permohonan perlindungan pada Kapolda dan di Reskrimsus dan di Reskrimum agar mengevaluasi kinerja daripada bawahannya nih penyidik gitu loh. Itu mungkin nanti ya kita lihat lagi, karena kan kita paham semuanya, Bung Rasman paham gitu loh. Karena di dalam STBL itu pasal-pasal 30, 311 tentang pidana umum disandingkan lagi dengan pasal-pasal pidana khusus, pasal 28, pasal 27. Saya paham pasal 78 gitu loh. Namun ada pasal 63 KUHP ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap pidana yang umum ya dan pidana khusus yang sedang bersamaan jalannya dalam objek perkara yang sama harus dikedepankan pidana khususnya. Lantas kalau mau kedepankan pidana khususnya apa? Sudah sesuai dengan proses SKB 3 Menteri. Gitu loh. Tentang apa sih pedoman implementasi pasal-pasal tertentu, pasal 27 28. Pasal 27 ayat 3 angka 1 dan 4 sampai 4 ya. Pasal 28 ayat 2. Oke, kemarin sorry saya salah sebut. Ya. Pasal 28 ayat 2 itu memang betul tentang rasis ya. Betul ya. Penyebaran berita bohong dan rasis itu. Ya, kalau nggak salah itu saya salah melihat di dalam surat STBL. Sementara pasal 28 ayat 1 itu tentang transaksi elektronik ya, tentang perdagangan dan lain-lain bersifat wan prestasi. Sorry saya salah kemarin, salah nyebut. Tapi ini kembali lagi masalah pokok. Ya. Tolong jangan body shaming dan lain-lain lah. Bung Rasman Nasution, Dr. Rasman Nasution SHMH. Harusnya Anda lebih baik dari saya. Gitu loh. Nah, yang berikutnya masalah proses-proses yang saya jalankan ini, kenapa saya tidak menghadiri pemanggilan satu ya. Pertama, klien kami ini yang nama TM ya yang berinisial TM ini, kami tidak menghadiri pemanggilan pertama karena kami sedang melayangkan surat permohonan perlindungan hukum, dan itu sah-sah saja. Nah, ketika ada pemanggilan kedua, maka kami sebagai warga negara yang baik akan datang ke Polda Metro Jaya dan akan membawa bukti-bukti yang cukup dan melaksanakan proses penyelidikan, karena administrasi hukum P1 dan berikutnya itu sudah dijalankan dan kami mentaati itu gitu loh Bang Rasman. Sesuai dengan KUHP kita jalanin, kita ikuti aturan itu gitu. Masalah
hal-hal yang lainnya ya kan. Misalnya klien saya dituduhkan karena telah menyerang kehormatan almarhumah misalnya gitu kan. Siapa pelapor Anda ini? EW ini siapa? Nggak ada kaitannya dengan aduan delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif atau delik aduan biasa. Nggak ada kaitannya kalau menurut saya, gitu loh. Delik aduan absolut ya harus si korbannya langsung. Korbannya udah wafat, oke, keluarganya. Karena yang termaktub dalam delik aduan relatif atau aduan biasa itu adalah keluarganya atau orang terdekat yang berkaitan darah sebenarnya. Bukan kawannya dapat restu dari besannya. Besannya nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya sama sekali. Yang berhak penuh itu adalah orang tuanya atau adik kakaknya. Atau sepupu-sepupunya. Menurut saya bodoh ini. Tapi nggak tahu menurut Pak Doktor. Gitu. Nah masalah itu harus dijelaskan di sini. Kan udah ada SKB 3 Menteri. Kenapa harus disomasi dulu klien saya? Saudara TM ini harus disomasi dulu agar terpenuhi hak-hak hukumnya. Hak jawabnya gitu loh. Jangan langsung main kayak premanisme, datang ke polisi, laporin ya kan. Ini pasal ini masukin, pasal ini syarat dan intervensi, terlalu tendensius. Saya curiga di belakang Anda ini ada siapa gitu loh. Apalagi Anda menyebutkan dekat dengan cyber apa segala, tinggal telepon. Aduh, kacau sekali, berarti Polda Metro Jaya punya Anda nih. Sementara saya juga banyak keluarga di Polda Metro Jaya, banyak keluarga saya. Petinggi Polda juga, tapi saya nggak mau pakai beliau-beliau. Kenapa? Saya mau ini jalan sesuai dengan rule-nya. Gitu loh. Janganlah kita nih merendahkan institusi, jangan merendahkan profesi, jangan. Bung Rasman, Anda tinggal telepon Polda, cybercrime, skrimsus, tinggal telepon. Ini ruang ini sudah dibuka oleh Anda sudah melakukan laporan. Kami akan menjalankan ini prosesnya. Kami hargai itu, kami datang. Namun ketika laporan ini tidak benar, kami akan lapor balik dengan pasal yang Anda tuduhkan terhadap klien saya. Nggak usah susah-susah, nggak usah pusing-pusing. Pasal yang Anda tuduhkan kami, karena bukti-bukti kami juga di luar media wartawan, kami sudah mendapatkan bukti-bukti yang telah beredar di media sosial seperti WhatsApp dan lain-lain. Di luar wartawan loh ya, kalau wartawan ada Undang-Undang 40 tahun 1999. Ya. Ada landasan hukumnya. Kami tidak permasalahkan itu. Tapi di luar itu dia menyebar video, menggiring opini masyarakat seakan-akan klien saya ini sudah jadi tersangka dan sudah menjadi orang yang bersalah, melebihi hakim putusan dia ini. Makanya kami bilang tadi, kami menunggu proses itu. Pasal 27 ayat 3 angka 1 sampai 4. Kami tunggu itu. Ya, kami tunggu prosesnya. Kalau ini tidak benar dalam gelar perkara nanti, kami akan lapor balik. Itu pun kalau kami tega. Karena ini kan kita dalam lingkup sandiwara kasus ini semua gitu. Kami pun menganggap ini bercanda-bercanda. Kalaupun saya bercanda, itu bukan berarti saya meledek. Harus dengan hati yang tulus, ikhlas. Adapun saya menjawab somasi, adapun saya melarang klien saya untuk menyebut nama, itu karena saya melindungi klien saya. Kita punya kekebalan hukum, tapi klien kita apakah punya? Kasihan dia babak belur nantinya. Dengan tidak menjawab somasi, babak belur klien kita nantinya. Karena somasi itu bagian daripada administrasi hukum. Gitu loh. Makanya harapan saya buat abang saya, senior saya, atau umur kita tuan mana sih? Saya udah 46 nih. Umur saya udah 46, bentar lagi 50. Tuan mana saya antara saya dengan Rasman? Ya kalau pendidikan Tuan Rasman lah, doktor ya kan. Tolong Bu Rasman, saya profesinya juga dulu wartawan. Tolong minta maaf lah sama wartawan. Ya saya juga pemilik media. Kasihan ini wartawan kayak dilecehkan banget gitu loh. Oke, makasih Bung Rasman. Salam hormat dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.